Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk selalu bertobat. Bantu kami untuk selalu membersihkan hati, pikiran, raga kami. Bantu kami untuk membersihkan bait Allah dalam hidup kami. Supaya kehadiran-Mu dalam diri kami semakin nyata, semakin kuat, semakin dalam. Izinkan kami, Engkau sendiri yang membongkar bait Allah dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam minggu Prapaskah ketiga kita diajak untuk mengizinkan Tuhan membongkar bait Allah dalam hati kami. Di dalamnya hadir Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan ini suatu anugerah yang tak terhingga, yang tak terpikirkan oleh manusia. Bahwa Allah berkenan hadir di dalam hati kita masing-masing. Selain di tabernakel Allah, selain di gereja, tapi juga terlebih dalam diri kita. Di situ Allah ingin membaharui diri kita, membaharui hati nurani kita, di mana di dalam tangan Allah itu seperti berada dalam tangan kita, dalam kuasa kita. Kita hanya diizinkan untuk mengizinkan Dia memberikan kesempatan masuk dalam diri kita, menyucikan, membersihkan, menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Dan itu mengikuti cara Tuhan sebelumnya. Allah memberikan kepada kita dengan penciptaan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan itu ada dalam diri kita, dalam diri setiap manusia. Tetapi hati nurani itu bisa tumpul, maka Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan Roh Allah dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Maka sebetulnya sesuatu yang luar biasa bagi kita orang Katolik, ya, menyadari itu. Ya, ketika kita mengizinkan dan kita menyadarinya. Allah yang tinggal, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang besar, mengagumkan, ya, pencipta langit dan bumi, mau berkenan tinggal di dalam keberdosaan hati kita, kerapuhan hati kita. Dan itu sebetulnya ya, kelemahan dan keterbatasan kita. Semoga di masa Prapaskah minggu ketiga ini, sekali lagi, seperti Yesus membongkar bait Allah menjadi tempat tinggal Bapanya di surga, membuang segala bentuk perdagangan, ya, dagang lembu, dagang kambing, dagang domba, dagang tukar uang, kemudian burung dara dan seterusnya. Intinya apa? Kita tidak boleh berdagang dengan Tuhan. Berdagang dengan Tuhan itu artinya bahwa cari untung. Ya. Bagaimana konkretnya cari untung, ya? Ya, kita dalam melakukan hubungan dengan Tuhan seperti doudes. Saya memberi supaya Tuhan memberi. Itulah pedagang. Seorang pedagang pasti mencari untung. Nah, apakah saya, Anda, kita semua mencari untung dalam relasi kita dengan Tuhan? Ataukah ya, kita belajar mempersembahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ya, dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Musa mengingatkan bahwa Allah Abraham, Allah Yahweh itulah Allah yang menyelamatkan manusia, Allah penyayang dan pengasih, Allah yang mengasihi seluruh diri kita, Allah yang menyayangi diri kita. Ya. Apa beda Allah penyayang dan pengasih? Apa artinya penyayang dan pengasih? Pengasih adalah Allah yang mengasihi kita apa adanya kita. Apa adanya kita. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, bukan karena kita ganteng segala macam. Tidak, Allah mengasihiku seperti aku adanya. Allah memberikan matahari, Allah memberikan hujan, Allah memberikan rahmat kepada siapapun. Kasih Allah secara umum kepada siapapun. Nah, tidak hanya kasih tetapi sayang. Ya, sayang artinya dia dekat dengan kita, dia akrab dengan kita, menjadi satu dengan kita. Mana ada Allah Tuhan yang begitu dekat dengan kita selain Allahnya orang Katolik, Allahnya orang Kristen. Itulah sebetulnya anugerah yang tak terhingga
Nah, bagaimana kita mengalami Allah yang penyayang dan pengasih itu kita alami, kita rasakan tidak hanya di kepala, tapi di hati dalam perbuatan kita sehari-hari. Allah saja cukup, kata Santa Teresa dari Avila. Karena dia tidak berubah, apapun tidak berubah, kita yang berubah. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak berdagang dengan Tuhan, tetapi berani menyerahkan? Ini suatu proses. Ya, kita merasa kalau kita sudah aktif di gereja, kita merasa kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada pastor, kita merasa kalau kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di gereja, apapun bentuknya, aktif di gereja, ya, Tuhan dengan sendirinya memberikan rahmat kepada kita. Itu benar, nggak salah. Ya, tapi jangan lupa bukan itu yang paling utama. Ya, bukan itu yang paling utama. Apakah aku memberi tangan kananku, ya, tangan kiriku tahu apa yang kuberikan? Tuhan, aku memberikan, aku aktif di gereja loh. Aku memberikan pastor persepuluhan loh. Aku memberi, bukan itu. Meskipun itu penting dan perlu kita menjadi murah hati kepada orang lain. Bentuk kasih kita kepada orang. Kita aktif di gereja, kita membawa orang lain kepada Kristus, kita menyelamatkan orang lain, kita mendoakan orang lain. Itu penting karena itu bagian dari cinta Tuhan kepada aku. Ketika aku mengalami cinta Tuhan kepada aku, ketika aku mengalami sayangnya Tuhan kepada aku, itu lalu saya berikan kepada. Jadi pemberian diri kepada orang lain, pemberian diri kepada gereja karena cinta Tuhan kepadaku. Ya. Dan jangan lupa, karena Tuhan adalah Bapa, Dia tidak akan menelantarkan kita. Dia tidak akan membuat kita kacau balau, enggak. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di masa Prapaskah ini kita rasakan, mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan kita dengan begitu disentuh, dijamah oleh Tuhan, memberikan diri kita kepada orang lain, kepada gereja, kepada Tuhan sendiri dengan seluruh kepenuhan saya. Semoga kasih kita kepada Allah dan sesama sungguh-sungguh tulus, jujur, dan murni. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga berkat ini melimpah dalam diri Anda dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.